Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Barang siapa yang berniat mengerjakan ibadah haji, maka ia berniat untuk haji tamattu, qiran atau ifrad. Orang yang melakukan haji tamattu telah melepaskan ihramnya setelah melakukan umrah. Sedang untuk haji qiran dan ifrad tetap dalam keadaan ihram. Pelaksanaan amalan ibadah haji dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 8 Zulhijjah disebutkan dalam hari Tarwiyah karena para jamaah haji menyiapkan bekal secukupnya untuk menuju Mina dan Padang Arafah karena kedua tempat tersebut tidak ada sumber air. Disunahkan bagi jamaah haji melakukan ihram untuk ibadah haji sebelum zuhur, mengenakan pakaian ihram di tempat di mana ia berada. Apabila di Mekah, maka ia berihram dari Mekah. Apabila dari Mina, maka ia berihram dari Mina, mandi dan memakai wewangian serta mengenakan pakaian ihram, sembari bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berangkat menuju Mina, dan setelah sampai di Mina, mereka mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya serta sholat subuh. Setiap sholat dikerjakan pada waktunya, namun sholat yang jumlah rakaatnya 4 dikosor sehingga menjadi 2 rakaat. Para jamaah tetap berada di Mina sampai matahari terbit pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Jamaah haji berangkat menuju ke Arafah setelah matahari terbit sambil melafazkan talbiyah. Disunahkan bagi jamaah untuk singgah di Namirah dan jika memungkinkan berdiam di sana hingga matahari tergelincir jika memungkinkan. Namira adalah sebuah tempat yang terletak dekat perbatasan Arafah. Apabila matahari tergelincir dan masuk waktu zuhur, disunahkan bagi imam atau orang yang diwakilkan untuk menyampaikan khutbah di hadapan para jamaah berkenaan dengan kondisi kaum muslimin agar kembali memperbaharui tauhid, hukum-hukum seputar ibadah haji dan perkara-perkara penting lainnya. Kemudian mereka mendirikan sholat zuhur dan asar dengan cara qasar dan jamak takdim. Apabila jamaah langsung memasuki area Arafah, maka itu dibolehkan tanpa harus singgah di Namira sebelumnya. Wukuf di Arafah maksudnya adalah para jamaah berada di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, atau dalam kendaraan. Bukan seperti yang diartikan banyak orang, berdiri atau qiyam saja. Wukuf di Arafah termasuk rukun haji, dan haji tidak sah tanpa mengerjakan wukuf di Arafah. Apabila seseorang meninggalkan wukuf, berarti dia belum mengerjakan haji. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah. Waktu wukuf di Arafah mulai dari terbit fajar tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Barang siapa yang melakukan wukuf pada waktu tersebut walaupun sebentar, maka ia dianggap telah mengerjakan wukuf dan hajinya sah. Barang siapa yang tidak mengerjakan wukuf pada waktu tersebut, maka hajinya tidak sah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas hadis marfu. Barang siapa yang mengerjakan wukuf sebelum matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah, maka ia telah mengerjakan haji. Adapun tempat wukuf di padang Arafah, semua tempat di Arafah adalah tempat wukuf. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan wukuf dekat sebuah bukit di Sakhrot sembari menghadap kiblat, dan beliau tidak naik ke bukit tersebut dan bersabda,
Di sini aku mengerjakan wukuf, bukit dekat Sakhrah, dan semua Arafah adalah tempat wukuf. Jika memungkinkan, disunahkan bagi para jamaah untuk melakukan wukuf di tempat Rasulullah melakukan wukuf. Jika tidak, maka ia bisa melakukan wukuf di mana saja di Arafah. Tidak sah wukuf seseorang di lembah yang terletak sebelum area Arafah. Namanya lembah Ungrona. Tidak naik ke bukit dan tidak menaiki Sakhrah. Arafah memiliki batas-batas area yang sudah lama diketahui, dan sekarang tanda-tanda baru sudah dipasang dan luas, sehingga diketahui batas-batasnya dari seluruh penjuru. Aktivitas jamaah haji di Arafah. Disunahkan bagi jamaah pada hari tersebut menghadap kiblat sambil memperbanyak doa dengan tadarru dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga disunahkan untuk terus-menerus berdoa dan mengulang-ulangnya. Sebaik-baik doa yaitu doa pada hari Arafah. Dan doa yang paling baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dialah pemilik kekuasaan dan segala pujian, dan ia berkuasa atas segala sesuatu. Disunahkan juga untuk melafazkan doa-doa maksur dan meninggalkan doa-doa yang tidak dicontohkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para jamaah membaca Al-Quran, maka itu lebih baik, dan juga disunahkan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Para jamaah haji dianjurkan untuk meresapi keagungan dan keutamaan hari Arafah, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan para hambanya yang sedang berkumpul di Arafah di hadapan para malaikatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hamba dari neraka pada hari itu daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Dia membanggakan mereka, para hambanya yang sedang berkumpul di Arafah, kepada para malaikat. Dia berfirman, apa keinginan mereka akan ku kabulkan. Meninggalkan Arafah. Para jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Musdalifah setelah matahari terbenam, dan tidak boleh keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam. Apabila seorang keluar sebelum terbenam matahari, ia wajib kembali walaupun pada malam hari, karena kalau tidak maka ia wajib membayar dam atau denda, 1 ekor kambing, 1/7 unta atau 1/7 sapi. Malam ke-10 bulan Zulhijjah, berangkat menuju Musdalifah. Jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Musdalifah, dan disunnahkan berangkat dengan tenang agar tidak mengganggu orang lain, dan disunnahkan senantiasa melafazkan talbiyah dan memperbanyak zikir kepada Allah. Apabila telah sampai di Musdalifah, maka para jamaah mengerjakan sholat maghrib, kemudian dijamak dengan sholat isya yang diqashar. Hal tersebut dilakukan sebelum para jamaah disibukkan dengan barang-barangnya. Hukum bermalam di Musdalifah. Wajib hukumnya bermalam di Musdalifah pada malam ke-10 dan mengerjakan sholat subuh pada waktu fajar. Tidak boleh meninggalkan Musdalifah kecuali bagi orang yang lemah seperti wanita, anak-anak, dan orang-orang yang bersama mereka, atau para petugas haji. Maka diboleh bagi mereka untuk meninggalkan Musdalifah pada malam hari apabila bulan telah hilang. Aktivitas jamaah haji di Musdalifah. Apabila telah selesai mendirikan sholat subuh, disunahkan untuk datang ke Masy'arul Haram, kemudian menghadap kiblat dan memperbanyak zikir, takbir, dan berdoa mengangkat tangan. Aktivitas tersebut dilakukan hingga datang waktu isfar, yaitu
waktu di mana cahaya fajar mulai terang, namun sebelum terbit matahari. Dimanapun tempat di Musdalifah yang digunakan untuk bermalam, hukumnya boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bermalam di sini atau Musdalifah. Semua tempat di Musdalifah adalah tempat untuk bermalam atau mabit. Apabila seseorang hendak bertolak dari Musdalifah, disunahkan untuk mengumpulkan 7 batu kerikil untuk melempar jamarot pada hari pertama tasyrik. Adapun hari-hari setelahnya, maka mengumpulkan batu-batu tersebut di Mina, dan diperbolehkan mengumpulkan batu kerikil di mana saja. Hari ke-10 Zulhijjah, hari Id, jamaah haji bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari sambil memperbanyak lafaz talbiyah, dan disunahkan mempercepat langkah apabila sampai di lembah Muhasir. Adalah sebuah lembah yang terletak antara Musdalifah dan Mina. Dan apabila jamaah telah sampai di Mina, maka diwajibkan mengerjakan ibadah hari Id, yaitu semua ibadah haji: melempar jamratul aqabah, menyembelih hewan kurban, mencukur atau memotong rambut, tawaf, dan sa'i sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. 1. Melempar jamratul aqabah. Ia adalah ibadah pertama yang dilakukan pada hari Id. Apabila para jamaah telah sampai di Mina, kemudian menuju Jamratul Aqabah, yang merupakan jamarat yang terakhir dari arah Mina, dan Jamratul Ula dari arah Mekah. Apabila telah sampai di jamarat, maka jamaah tidak melafazkan talbiyah lagi, dan memulai dengan melempar 7 batu kerikil secara berturut-turut dan bertakbir pada setiap kali lemparan. Waktu melempar dimulai pada subuh hari Id. Apabila melempar sebelum subuh atau akhir malamnya, hukumnya sah, dan batas waktu melempar hingga terbit fajar pada hari ke-11. Beberapa penjelasan. Diwajibkan bagi seseorang untuk tidak menyakiti saudaranya yang juga melaksanakan ibadah haji ketika melempar jamarat dan menunaikan semua ibadah-ibadah haji kepada setiap jamaah haji agar memastikan lemparannya mengenai lubang jumrah. Sebagian orang salah dan beranggapan bahwa melempar pada tiang yang terpancang di lubang jumrah, dengan demikian ia tidak melempar di tempat lemparan. Sebagian yang lain melempar dari tempat yang jauh dan tidak mengenai sasaran. Hal semacam ini belum dianggap menunaikan kewajiban melempar. Dilarang berlebih-lebihan dalam melempar, seperti melempar dengan menggunakan batu yang terlalu besar atau dengan sepatu. Disunahkan melempar dengan batu yang berukuran lebih besar sedikit dari kurma. Apabila ia melemparkan semua batu sekali lempar, maka hal tersebut baru dianggap satu kali lempar. Lemparan harus sampai ke arah tempat lempar. Menyembelih hewan kurban merupakan ibadah kedua yang dilakukan pada hari Id. Hewan tersebut disembelih, sebagian dimakan dan sebagian lainnya diberikan kepada orang-orang miskin. Wajib hukumnya menyembelih hewan kurban bagi orang yang mengerjakan haji tamattu dan qiran. Disunahkan bagi yang mengerjakan haji ifrad, diperbolehkan menunda penyembelihan. Mencukur atau memendekkan rambut adalah ibadah ketiga pada hari Id. Mencukur habis rambut atau memendekkan lebih afdal apabila dicukur habis, dan bagi perempuan memendekkan rambutnya seukuran ujung jarinya. Tawaf ifadah, ibadah yang keempat pada hari Id, disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf berkunjung. Tidak diwajibkan ittiba ketika tawaf ifadah. Setelah selesai melaksanakan tawaf, jika memungkinkan disunnahkan mendekati makam Ibrahim alaihi salam untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam tersebut. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Jika kondisi tidak memungkinkan,
maka boleh salat di mana saja di belakang makam Ibrahim. Pada tawaf ifadah tersebut lebih afdal untuk melepaskan pakaian ihram. Setelah melempar dan mencukur rambut dan mengenakan pakaian biasa dengan menggunakan parfum. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah memberi wewangian ketika beliau hendak memakai pakaian ihram. Dan setelah melepaskan pakaian ihram, sebelum beliau melakukan tawaf di Ka'bah. Waktu pelaksanaan tawaf ifadah setelah terbit matahari pada hari Id. Boleh melakukannya sebelum terbit fajar pada malam Id. Bagi yang ingin cepat berangkat dari Musdalifah karena sebab tertentu, sakit, para wanita yang membawa anak atau petugas haji dan diperbolehkan menundanya hingga akhir hari Id. Akan tetapi, hal tersebut menyelisihi sunnah. Sa'i. Bagi orang yang mengerjakan haji tamattu, diwajibkan sa'i antara Safa dan Marwah setelah melaksanakan tawaf ifadah. Adapun bagi haji ifrad dan qiran, jika telah melakukan sa'i setelah tawaf qudum, tidak diwajibkan baginya untuk sa'i setelah tawaf ifadah. Apabila telah selesai mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i, maka selesailah seluruh rangkaian ibadah pada hari Id dan kembali ke Mina untuk bermalam pada malam ke-11. Urutan ibadah hari Id. Disunahkan tertib dalam melaksanakan ibadah pada hari Id sebagai berikut: melempar, menyembelih, mencukur rambut, tawaf, sa'i. Diperbolehkan mendahulukan salah satu rangkaian tertib ibadah pada hari Id tersebut karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi keringanan. Apabila bercukur terlebih dahulu, baru kemudian melempar, maka hajinya sah. Demikian juga dengan menyembelih terlebih dahulu baru melempar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ditanya tentang mendahulukan atau mengakhirkan rangkaian ibadah pada hari Id. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakanlah, tidak kesulitan pada ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari tersebut. Tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal adalah hal yang membolehkan seseorang dari segala yang diharamkan ketika berihram kecuali berhubungan suami istri, mencumbuinya atau akad nikah. Hal ini tidak dibolehkan. Tahallul awal dilakukan setelah melempar jumroh aqabah, mencukur atau memendekkan rambut, tawaf dan sa'i. Tahallul tsani, yaitu diperbolehkannya seseorang melakukan segala yang diharamkan karena berihram setelah melakukan semua rangkaian ibadah yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak ada hubungan menyembelih hewan kurban dengan tahallul, meskipun seseorang menunda menyembelih hewan kurban hingga hari ke-11, sementara ia tetap menyempurnakan ibadah pada hari Id, maka ia boleh bertahallul meskipun belum menyembelih hewan kurban. Hari-hari tasyrik ada 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dinamakan dengan hari tasyrik karena pada hari tersebut hewan-hewan kurban disembelih di tengah terik matahari. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hari ini adalah hari makan dan minum serta hari berzikir kepada Allah. Ibadah-ibadah haji yang dikerjakan pada hari tasyrik, siang dan malam tanggal 11 Zulhijjah, diwajibkan bermalam di Mina pada malam 11 Zulhijjah. Sementara pada siang harinya, setelah tergelincir matahari, para jamaah haji melempar di 3 jamarat. Setiap jumroh terdiri dari 7 kali lemparan, yaitu 3 lubang yang mana di setiap lubang ada 1 tiang terpancang. Jamarat berada di ujung Mina dari arah Mekah. Yang pertama jumroh sughra, wusta, kemudian jumroh kubro, yaitu jumroh aqabah yang berada di perbatasan Mina dari arah kota Mekah. Cara melempar jumroh dimulai dari jumroh ula, melempar dengan 7 kali lemparan secara berturut-turut
sambil bertakbir setiap melempar satu batu kerikil. Lemparan harus mengenai lubang, kemudian agak bergerak maju sedikit dan berdoa sambil mengangkat tangan. Kemudian jumroh wusta, melempar sebagaimana yang dilakukan pada jumroh ula dan berdoa setelahnya sambil mengangkat tangan. Kemudian jumroh aqobah, melempar dengan 7 kali lemparan dan tidak disunahkan setelahnya berdoa. Hari ke-12 dan malamnya diwajibkan bagi jamaah haji untuk bermalam di Mina pada malam 12 Zulhijjah. Apabila matahari telah tergelincir, maka para jamaah melakukan pelemparan jamarat seperti hari ke-11. Apabila ada jamaah yang ingin buru-buru, maka ia melempar dan keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Jika matahari terbenam dan ia tetap di Mina, bermalam dan melempar jamarat pada hari ke-13, maka itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang ingin mempercepat atau meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya. Al-Baqarah ayat 203. Yang dimaksud dengan 2 hari pada ayat tersebut adalah 2 hari tasyrik, yaitu tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, atau menunda hingga menyempurnakan hingga hari ke-13. Hari ke-13 dan malamnya, setelah matahari tergelincir, kembali melempar jamarat seperti hari-hari sebelumnya, hingga selesai waktu melempar pada waktu terbenam matahari pada hari ke-13. Diperbolehkan bagi jamaah haji untuk menunda melempar jamarat 1 hari setelah tanggal 11 atau menundanya hingga hari akhir dari hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-13, karena semua hari tasyrik adalah waktu melempar jumrah. Cara melempar bagi yang menundanya pada hari ke-12 atau ke-13, maka ia harus melempar jamarat untuk hari pertama, kemudian balik lagi ke jumrah sughra, melempar hari kedua, demikian seterusnya pada saat matahari tergelincir. Tawaf wada, apabila seseorang ingin berangkat keluar kota Mekah, maka wajib baginya untuk melakukan tawaf wada. Ia termasuk kewajiban haji, tidak sa'i setelahnya. Kewajiban tawaf wada gugur bagi wanita haid dan nifas. Dibolehkan menunda tawaf ifadah dan melakukannya di tawaf wada. Namun hal demikian menyelisihi sunnah. Hukumnya sah dengan syarat ia berniat tawaf ifadah dan melakukan sa'i setelahnya. Demikian seluruh rangkaian ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Rukun-rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah haji sebagai berikut. Pertama, ihram. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap balasan satu amal tergantung pada niat pelakunya. Sa'i antara Safa dan Marwah. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersa'ilah kalian karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Ketiga, wukuf di Arafah. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah. Yang keempat, tawaf ifadah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka bertawaf di rumah Allah yang jauh. Al-Hajj ayat 29. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun tersebut, misalnya ihram, maka sesungguhnya ia belum berniat untuk melaksanakan haji, karena tidak ada tanpa niat. Dan apabila rukun-rukun yang lain, maka hajinya tidak sempurna.
dan ia wajib menggantinya. Adapun kewajiban haji sebagai berikut. Ihram dari miqat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miqat-miqat tersebut diperuntukkan bagi penduduknya dan semua orang yang melaluinya yang hendak menunaikan haji atau umroh. Wukuf dari Arafah sampai terbenamnya matahari sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermalam di Musdalifah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga bersabda, hendaklah umatku mencontohi manasikku, karena aku khawatir aku tidak berjumpa lagi dengan mereka tahun depan. Rasulullah juga mengizinkan bagi mereka yang memiliki fisik yang lemah untuk meninggalkan Musdalifah pada tengah malam. Hal ini sebagai bukti bahwa bermalam di Musdalifah adalah sebuah keharusan dalam haji. Bermalam di Mina selama 2 malam di hari-hari tasyrik, sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan bagi para jamaah untuk bermalam di Mina. Hal ini menunjukkan bahwa bermalam di Mina secara asal hukumnya wajib. Melempar jumroh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan." Al-Baqarah ayat 203. Yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan adalah hari-hari tasyrik. Melempar jumroh termasuk aktivitas zikir kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perintah tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah adalah untuk berzikir kepada Allah. Sa'i antara Safa dan Marwah dan melempar jumrah adalah untuk berzikir kepada Allah. Menggundul atau mencukur rambut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, sambil menggundul kepala kalian atau memendekkan rambut kalian. Al-Fath ayat 27. Tawaf wada diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, manusia diperintahkan untuk menjadikan tawaf sebagai aktivitas terakhir mereka di Mekah, sekalipun bagi mereka yang haid tidak diwajibkan sebagai bentuk keringanan bagi mereka. Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka ia wajib membayar dam atau denda materi pada saat haji yang akan menutupi kekurangan tersebut. Selain daripada rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban haji, maka ia tergolong kepada sunnah-sunnah haji. Adapun sunnah-sunnah haji sebagai berikut. Pertama, mandi dan memakai wewangian ketika hendak ihram. Berihram memakai 2 lembar kain putih, satu dijadikan selendang dan yang satu dijadikan sarung. Melantunkan talbiyah sambil mengeraskan suara. Tawaf qudum bagi mereka yang memilih haji qiran atau haji ifrat dengan cara berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Al-idba pada saat tawaf qudum atau umroh, yaitu dengan menampakkan pundak sebelah kanan. Yang keenam, bermalam di Mina di malam hari Arafah. Ketujuh, mencium Hajar Aswad. Melakukan jamak takdim antara sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Berhenti di Masy'aril Haram mulai dari subuh hingga matahari terbit jika memungkinkan. Jika tidak, semua tempat di Muzdalifah merupakan tempat untuk berzikir atau wukuf.